Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night ini. Malam ini malam ya di sini. Seperti biasa, kalau misalnya ada pesan yang kayaknya seharusnya disampaikan ya, mau malam-malam begini juga kayaknya harus disampaikan. Ini terutama dari leluhur-leluhur kita semua guys, dari leluhur Nusantara. Tapi di sini nanti aku mau bagi seperti biasa, 3 kelompok. Kalian pilih ya, siapa tahu memang pesannya ini berguna dan manfaat buat kalian, atau kalian sedang merasakan sesuatu yang mereka tuh pengen nyampain sesuatu gitu, gregetan gitu. Dari 3 file ini aku bagi 3, ada yang dari pandito, resi atau penyebar agama ya, luhur-luhur kita dulu, bisa jadi para wali, empu dan sebagainya, wallahu alam. Kemudian ada yang dari para pejuang Indonesia, veteran dan sebagainya, dan ada yang dari ini raja-raja gitu, zaman-zaman kerajaan dulu. Tahu lah ya, kerajaan kayak Majapahit, kemudian Mataram, kemudian Kesultanan dan sebagainya. Tapi saya nggak mau ngasih tahu dulu filenya yang mana. Di sini pesannya adalah salah satunya, kalau kita mau tahu siapa sebenarnya diri kita, kita harus mengetahui juga luhur-luhur kita terdahulu dari garis ibu ataupun bapak ya. Jadi karena apa? Karena misalnya ini diri kita, mereka mewarisi gen atau persifatan, atau kita bisa melihat sejauh mana potensi diri kita, bakat kita, passion kita melalui leluhur-leluhur kita terdahulu gitu. Jadi mereka bilang tolong senantiasa doakan mereka semua, terutama leluhur-leluhur kita ya. Kalian kan pasti tahu lah keturunan siapa, bagaimana gitu, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan latar belakang atau background. Siapapun leluhur kita itu pasti ada positifnya, dan ya sebaliknya, namanya manusia. Tapi yang paling penting yaitu tadi, doakan, terus hadiahkan atas nama mereka supaya mereka di sana juga senang, karena mereka tuh sayang banget sama kita semua, anak cucu keturunannya di muka bumi ini gitu. Kalau kalian lihat video-video aku sebelumnya yang tentang pesan orang tua atau yang sudah di alam sana gitu, itu rata-rata nyambung sih gitu. Tapi luhur-luhur bangsa Indonesia itu orang-orang hebat ya guys, makanya kenapa mereka tuh sayang banget sama kita gitu. Mereka juga ingin menurunkan kehebatan-kehebatan mereka gitu. Oke, di sini ada 3 kartu, kalian bisa pilih. Pertama, pakai itu ya, intuisi ya, jangan lupa berdoa dulu. Kedua, sekali lagi aku pakai kartu ini hanya sebagai media buat kamu yang rempong-rempong, please deh ya. Kita nyembahnya cuma kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini hanya sebagai media. Contoh, layaknya pisau. Kalau kita kasih pisau itu ke anak kecil, otomatis itu kan akan membahayakan dan merugikan juga anak itu, dan bisa jadi orang lain ya. Tapi kalau kita kasih pisau itu misalnya ke chef atau juru masak, itu kan bisa jadi alat untuk menciptakan masakan yang luar biasa gitu. Bukan berarti di sini saya membanding-bandingkan diri atau gimana, enggak, tapi sekali lagi setiap manusia punya jalan, terutama jalan spiritualnya masing-masing ya. Dan ketika saya juga nggak pernah minta buat misalnya bisa baca tarot atau apa segala macam,
tapi ini merupakan buat saya salah satu anugerah, karena dengan media tarot ini, satu, banyak pasangan yang misalnya konsultasi kayak masalah rumah tangga atau segala macam, kadang dua orang kayak suami istri itu kan susah untuk mengungkapkan pendapatnya ya, atau bahkan ngobrol ke pasangannya. Dan dari kartu ini saya seperti mediator yang kayak melerai mereka berdua, atau mewakili isi hati mereka berdua, jadi lebih terbuka dan lebih dekat, dan yang tadinya hampir mau cerai itu bisa nyambung lagi, dan itu kayaknya rasanya tuh happy banget gitu. Kita harus fokus ke manfaatnya ya guys. Kemudian yang kedua, ini untuk mendeteksi apakah ada hal-hal gangguan kayak misalnya seperti gaib dan sebagainya. Tapi kalau itu biasanya lebih dilihatin ke vision ya, cuma kalau itu untuk personal ya. Dan untuk hal-hal tertentu yang sifatnya pengembangan diri dan baik atau positif ya. Karena nanti kalau untuk konsultasi itu sendiri, biasanya misalnya kliennya datang, aku lebih suka yang langsung karena itu lebih terbuka ya, dan apa adanya gitu. Yang penting harus jujur sih sama apa yang sedang dirasain dan bisa terbuka. Kemudian setelah itu makanya suruh kirim nama, bintinya siapa atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan ya itu. Terus nanti didoakan terlebih dahulu. Kemudian kenapa aku suruh kalian buat sedekah dulu, sebenarnya nominalnya itu berapa aja, cuman karena biasanya segitu, yang kalau misalnya udah tahu yang konsultasi udah tahu ya, tapi kalau aku sih nggak mentingin itu gitu. Kalau saya bisa bantu ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya penting banget, urgent banget ya, saya rasa ini juga penting gitu, karena banyak banget orang-orang yang juga ngerasa hopeless atau ngerasa kayak ada di titik terendah dalam hidup gitu, terus nggak tahu lagi mau ngapain, bahkan mungkin sampai ada yang mau kayak aduh nauzubillah min dzalik, aku nggak bisa ngomong. Tapi ya sekali lagi, semua itu kuasa Tuhan, saya hanya menjalankan yang mungkin memang saya harus jalankan gitu di dunia ini. Jadi kalau ada yang mau ngomong gimana ya udah, itu hak kalian gitu, mau percaya syukur enggak ya nggak apa-apa. Kalau aku kayak gitu ya guys, jadi udah nggak mikirin yang omongan-omongan negatif lah, karena sekali lagi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya lihat, dan apa yang saya lakukan itu kan beda gitu. Orang lain tidak merasakan hal tersebut, melakukan hal tersebut, dan ini juga diperoleh dari riado, kemudian pengalaman hidup yang luar biasa, naik turun, jatuh bangun. Kalau orang-orang yang seperti saya ini biasanya ujiannya di situ ya, dari pengalaman hidup, kemudian bisa jadi semua hal lah. Makanya kayak di hari terdalam itu ayo share gitu. Mungkin orang-orang ada yang sedang butuh gitu, ada yang sedang ingin mendapatkan pencerahan, dan bisa jadi dari apa yang terutama pribadi saya lakukan ini itu bisa menguatkan kalian semua gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Maaf jadi sambil curhat. 1, 2, 3. Oke, diulang ya, jangan lupa doa dulu. 1, 2, 3. Pakai intuisi aja. Misalnya di kepala kalian atau di bayangan kalian 2, ya udah bilang kedua. Misalnya lebih dari 1, 2 atau semuanya juga boleh sih, karena siapa tahu kan pesannya ini saling berhubungan, karena ini general ya. Kalau saya baca pribadi itu kan fokus ke personal gitu, tapi kalau general itu kan umum, ambil yang cocok, buang yang enggak. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, lanjutin, kalau enggak ya udah tinggalin gitu aja, nggak usah ribet ya. Kemudian oke, siapa yang pilih pile number 1? For you who pick pile number 1, ini adalah pesan dari
leluhur kita di Nusantara ini, terutama yang tadi aku bagi 3 ya, dari zaman kerajaan. Oke? Jadi kayak sampaiin pesan dari leluhur gitu. Yang pertama muncul dari zaman kerajaan. Oh, berarti ini nggak usah disebutin lah. Tapi pesannya adalah ini buat kamu ya yang pilih file number 1. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pesannya adalah ini dari leluhur kita zaman kerajaan ya. Kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Kita harus tahu minimal tujuan hidup kita ini untuk apa itu. Kemudian kalau kita punya sesuatu, kita nggak boleh simpan buat diri sendiri gitu, tapi kita harus kayak love ourselves first itu kan bagus ya, kita cinta diri kita sendiri dulu, tapi dirasa udah enough ya udah kita share ke orang lain gitu. Jadi kita bagikan apa yang Tuhan titipkan ke kita, gak cuma rezeki ya guys, bisa jadi ilmu, terus pengalaman, dan apapun yang dirasa itu tuh penting dan manfaat buat orang lain, ya udah bagiin gitu katanya ya. Terutama di keluarga deket dulu, keluarga inti, setelah itu baru ke lingkungan sekitar, dan kalau bisa lebih luas lagi circle-nya. Oke? Jadi harus tahu dulu nih tujuan kita apa, kemudian kita itu maunya apa, kemudian kita itu passionnya di mana gitu. Kalau sampai sekarang misalnya kita masih bingung nih, misal ya kita mau buka usaha apa sih, apa segala macam, kok nggak itu ya, misalnya nggak jadi gitu. Coba kita liatin dulu ke garis leluhur kita gitu. Mungkin yang dulunya pedagang biasa kan nurun ke anak cucu turunannya, walaupun nggak semuanya udah sukses menjadi pedagang. Kemudian karena ini general ya, jadi nggak bisa dipukul rata, ambil yang cocoknya aja. Kemudian misalnya leluhur kita dulu di bidang apa, ketika kita lagi buntu banget, kita bisa flashback, ingat-ingat lagi, tanya-tanya lagi. Tapi sekali lagi itu cuma salah satu cara, tapi yang paling penting ya kita tahu diri kita sendiri gitu. Kemudian sarannya ada transformation. Oke, bersiap untuk bertransformasi dalam hidup gitu, karena hidup nggak mungkin itu aja, dan ini adalah salah satu seni kehidupan yang harus kamu jalani, yang harus kamu nikmati, itu pesannya. And then langsung ya buat kamu yang pilih file number 2. Oke, untuk file nomor 2 ini itu dari leluhur kita, para pandito, resi, atau yang dulu bertugas menyebarkan agama Islam di Nusantara guys ya. Ya seperti para wali-wali, so nggak, itu ada tuh di belakang fotonya. Allahu a'lam bishawab ya, yang digambarin visionnya yang datang ke aku ya seperti itu. Sekali lagi, percaya boleh, enggak ya nggak apa-apa. Oke, ini pesannya. Oke. Jadi pesan dari leluhur kita, penyebar agama, dan juga terutama itu ya, beliau itu, aku agak merinding juga nih. Kita harus di dunia ini, kita harus mampu menaklukkan hawa nafsu gitu, terutama diri kita sendiri, karena musuh terbesar itu sebenarnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Dan saya pun pribadi masih belajar ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke. Saya nggak nganggap diri ini apa atau siapa gitu, nggak, tapi kita di sini sama-sama belajar. Karena mungkin saya dikasih tahu duluan ya, saya harus nyampein gitu aja. Oke. Kita harus bisa naklukin hawa nafsu kita. Hawa nafsu dalam arti
Kadang kan keinginan kita itu banyak banget kan, padahal sebenarnya Tuhan itu pasti kan selalu ngasih sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu kan memang bukan kebutuhan kita, makanya kan nggak mungkin belum terlaksana atau belum bisa terkabul gitu. Tapi ya itu tadi, kita harus bisa melawan diri kita sendiri dan hawa nafsu kita tentang apapun itu. Kemudian kita juga harus bisa menemukan keluarga-keluarga sejiwa. Maksudnya di sini orang-orang yang memiliki tujuan dan visi misi hidup yang sama dengan kita gitu. Karena apa? Karena kalau kita ngejalaninnya itu sama, kita ketemu sama orang yang satu frekuensi, itu lebih enak ya. Kita curhat, cerita, atau tukar pikiran itu nyambung. Beda dengan yang mungkin masih beda frekuensi kayak gitu. Tapi bukan berarti kita membeda-bedakan guys, karena memang setiap manusia di dunia ini juga punya makom-makomnya tersendiri gitu. Dan apa ya, kita di sini kayak belajar sih, kayak setiap manusia itu ada dalam tahapannya masing-masing. Step 1, kayak first step, second, third, kayak gitu. Sampai kalau untuk spiritual itu tuh nggak ada ujungnya ya, makanya kita harus belajar sampai akhir hayat ya. Itu dia, kayak Rasul nyuruh kita belajar sampai akhir hayat, sampai mungkin sedetik kemudian wafat ya, karena ilmunya Tuhan itu sangat luas sekali gitu, dan akal kita nggak mungkin nampung. Termasuk hal-hal yang saya jelaskan ini, kalau cuma dipakai sama akal itu nggak mungkin nampung guys. Jadi harus disinkronkan antara akal, perasaan, hati ya, terutama. Sorry kalau berisik karena jadi banyak suara-suara hewan. Itu ya, itu tadi dua ini, temukan keluarga-keluarga sejiwa yang memang as a teamwork, kayak kelompok gitu kan. Kalau kita kerja sendiri capek ya, tapi kalau berkelompok kan kayak teamwork gitu kan lebih cepat selesainya, terus lebih ada teman berbagi, lebih bisa sharing, curhat, cerita kayak gitu, dan menyelesaikan segala sesuatunya bersamaan itu kan lebih ringan gitulah ya. Kayak kita itu kan suka yang namanya gotong royong gitu, itu dari luhur-luhur. Kemudian ini ada, oh ini udah ding, next. Dan sarannya, nah untuk kalian yang pilih poin nomor 2 tadi tentang luhur-luhur kita dari para pendeta, resi dan sebagainya itu ya, di sini lagi aku tidak mengikat tentang agama, ini tentang spirituality yang dimana nilainya itu cinta kasih ya. Karena setelah apa yang saya pelajari, agama itu merupakan aturan, dimana semua agama itu mengatur kehidupan manusia itu untuk lebih baik gitu. Intinya kan untuk mengenal Tuhan yang maha kuasa gitu. Kalau kita sudah menyentuh nilai cinta kasih guys, kita tuh nggak gampang nyala-nyalain orang dan mandang agama lain itu lebih buruk atau lebih gak baik dari kita gitu. Di sisi lain kita harus bersyukur dengan apa yang kita anut gitu kan. Tapi yang bisa memutuskan atau hakim seadil-adilnya cuma Tuhan yang maha kuasa gitu. Karena di Al-Quran pun dijelaskan manusia itu sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kemudian mau kayak ada agama Nasrani, kemudian Yahudi, Majusi atau apa sih itu segala macam. Maaf kalau saya salah ngomong, kurang lebih ayatnya seperti itu. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui jalan yang ditempuh gitu, yang sebenar-benarnya. Kalau kita kan ngejalanin gitu, jalanin ya. Next, ini ada ya, banyak-banyak dengerin nasihat gitu. Jadi kalau misalnya kita dengerin nasihat itu nggak cuma dari orang yang lebih tua dari kita ya, bisa jadi lebih muda, bisa jadi ya, jangan lihat dah siapa yang ngomong gitu, tapi lihat apa yang diomongin. Karena Tuhan kalau kasih petunjuk itu kan
kadang kita nggak sadar lewat siapa gitu ya. Termasuk ini misalnya di sini yang nonton kan biasanya kan umurnya 40 tahun ke atas gitu, tapi apa ya, ya anggap aja apa yang memang gitu. Sekali lagi ambil yang positifnya ya, listen to advice. Kemudian trust your good feeling ya, kayak temukan lagi ke dalam dirimu, let your heart lead you to who you are. Nah itu tadi, hati ini penting banget ya. Kalau yang lain bisa bohong, hati nggak bisa bohong guys. Biarkanlah hatimu memimpinmu untuk mengetahui siapa sebenar-benarnya dirimu gitu. Ini nyambung ya, itu masing-masing file itu energinya menyambung banget. Harus ketemu keluarga sejiwa, terus habis itu tahu sebenar-benarnya diri, banyak-banyak dengerin nasihat. Itu kan di agamis banget, yang saya kayak religius banget gitu. Kalau yang tadi dari raja-raja itu kan lebih kayak tahu diri sendiri mau apa, terus harus siap sama perubahan hidup ya, dan harus seneng berbagi gitu. Next yang terakhir, nah kalau yang terakhir ini pesannya dari para pejuang atau para pahlawan Nusantara yang telah gugur ya, dan juga ya iyalah sekarang kan udah gak ada, astagfirullah. Dan juga ini dari kayak misalnya dulu kita pernah jadi pejuang atau veteran atau yang ngelawan para tentara ya, itu bangsa barat dan lain sebagainya ya, itu dari situ. Karena yang pertama aku dilihatinnya raja-raja, kemudian yang kedua itu penyebar agama, dan yang ketiga dari para pejuang ya. Pesannya adalah taram. Oke. Nah, gini ya teman-teman, karena banyakan dari para pejuang itu kan di sini yang ingin menyampaikan itu yang mereka tuh syahid ya, meninggalnya alhamdulillah, maksudnya di medan perang gitu. Mereka kan benar-benar mengorbankan seluruh jiwa raganya gitu. Mereka bilang ada hal dalam hidup itu yang memang merupakan takdir yang sudah tertulis oleh Yang Maha Kuasa gitu. Kayak misalnya kalau kita sebagai muslim kan ada di Lauh Mahfuz gitu ya. Jadi kita itu memang harus melewati hal-hal atau takdir itu gitu. Tapi setelah itu hikmahnya tuh luar biasa. Contohnya gini, kalau kita mau naik gunung guys, kita kan pasti harus lewatin pos 1 dong, terus lewatin pos 2, lewatin pos 3 gitu. Nah, pos kayak 1, 2, 3 itu kita analogikan sebagai takdir yang harus kita lalui gitu. Tapi untuk menuju ke pos 1 kan itu kan ada kayak bisa jadi banyak jalan kan. Nah, tapi kemudian kita menuju ke pos 2, kita menuju ke pos 3, pos-posnya itu takdir, kita harus lewati itu gitu. Meskipun jalan untuk melaluinya itu ya kita bisa milih lewat mana gitu, tapi harus lewat itu gitu ya. Jadi ada hal yang sifatnya di sini mengikat atau terikat. Dan di sini mereka ingin mengetahui maksudnya ingin ngasih tahu bahwa kita harus menerima segala keputusan dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Walaupun berat itu bagi kita guys, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Karena kan sekali lagi kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu. Yang menurut kita baik belum tentu baik buat kita, yang menurut kita buruk juga belum tentu buruk buat kita. Tapi kita manusia kan memang harus ikhtiar dan usaha seperti layaknya mereka. Siapa sih yang mau ibaratnya meninggal terus udah dalam keadaan perang, ibaratnya sedih banget kan, ditinggal keluarga gitu, nggak ketemu, terus harus benar-benar rela berkorban gitu. Tapi mereka di sini merelakan itu semua demi harkat dan martabat Nusantara ini gitu. Mereka juga ingin yuk
kita semua di sini menghargai jasa para pahlawan Indonesia kayak gitu, jasa para pejuang, dan kita di sini harus menerima takdir yang memang sudah Tuhan gariskan gitu. Tapi mereka di sini bersyukur karena ketika mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya mereka kan bahagia dan masih dapat rezeki di alam sana guys. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih kayak gitu. Oke, next. Ini ada sarannya, time to play. Oke, buat kamu yang lagi merencanakan sesuatu, katanya nggak usah ragu-ragu, just start gitu. Ayo mulai, let's go gitu ya. Time to play, make time to dance and play. Jadi udah hilangkan keraguan-raguanmu, bismillah, kita usaha, serahkan hasilnya semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai dulu gitu. Kemudian make a change. Ini nyambung sama yang tadi transformasi ya, karena dalam hidup kan memang perubahan gitu. Dan di sini kalian mulai untuk menghilangkan sesuatu yang ragu-ragu itu, dan kalian mulai kayak usaha, atau mungkin mulai untuk berbisnis, atau mungkin mulai pengen sekolah lagi atau kuliah lagi atau gimana, ya udah mulai aja, dan nanti rasakan perubahannya gitu, perubahan ke dalam hidupmu yang insya Allah bisa lebih membuat lebih baik ke depannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dan intinya dari semua ini deck belakangnya nih, bottom of the decknya ada King of Swords, dimana segala sesuatunya ini intinya guys, kita harus menguatkan diri kita, terutama di zaman ini ya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita ini di dunia cuma singgah gitu. Kita harus minta izin apa-apanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus jadi hamba yang soleh-solehah, amin. Walaupun susah ya untuk mengalahkan diri sendiri. Oke, thank you so much for watching guys. Mohon maaf, I'm so sorry ya. Seperti biasa, I know I have a lot of mistakes here. Kayaknya banyak salah ngomong, banyak gimana gitu. Tapi yang penting ambil positifnya aja. Dan sekali lagi yang mau request, misalnya punya pertanyaan yang penting dan dirasa positif untuk pengembangan diri, atau buat orang banyak gitu, kalian bisa komen DM atau WhatsApp aku. Nah, kalau misalnya itu sesuai dan ada hati tuh kayak memanggil ya, insya Allah nanti bisa kita bacain ya. Terus apalagi ya, udah deh itu aja, jadi 20 menit lebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.